Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Sekarang saya singgah ngonteng lagi saudaraku ini. Ada pertanyaan lagi saya akan angkat sesuai apa yang ditanyakan saudaraku. Jadi oke, saya langsung masuk ke intinya saudaraku. Ada pertanyaan di bawah kolom komentar ini saudaraku ya, kan saya sudah janji. Ada beberapa pertanyaan, tetapi saya akan angkat ini karena penting. Ada beberapa komentarnya masuk. Insya Allah, silakan simak videonya saudaraku seksama. Tonton videonya sampai full supaya saudara bisa paham, karena ada beberapa komentarnya dia berkomentar saudara kita ini atas nama channel @danu. Ya, saudara kita ini atas nama channelnya Danu. Saya tidak tahu juga saudaraku dia punya daerah mana ya, yang jelasnya nama channel Danu. Dia menanyakan saudara kita ini di bawah kolom komentar, dia punya gedung 4x8 ya. Saya ulangnya, dia punya gedung saudara kita ini 4x8, 4 meter lebar, panjang 8 meter. Dan dia punya walet sekitar 300. Ya, saya ulangi saudaraku ya. Saudara kita ini dia punya walet sekitar 300, kurang lebih sekitar 300. Ya, itu di bawah kolom komentar. Jadi dia menanyakan, tolong guru diberikan info apakah gedung saya itu sudah bagus atau bagaimana? Karena dia punya gedung berumur 6 tahun. Ya. Saudara kita ini dia punya gedungnya ini sudah menjalani 6 tahun. Wah, luar biasa saudaraku ya. 6 tahun itu berarti hitunglah 12 bulan. Dalam 1 tahun itulah 12 bulan kali 6. Berarti sudah 72 bulan. Ya, sudah 72 bulan karena sudah 6 tahun berjalan gedung saudaraku ini. Nah, sedangkan di dalam gedungnya ini ada 300-an. Nah, mungkin dia sudah hitung atau gimana, yang jelasnya sekitar 300-an pertanyaan saudara kita ini. Dan dia menanyakan apakah itu guru sudah bagus, tolong diberikan pemahaman, penjelasan. Nah. Jadi saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini atas nama channel @danu. Kalau 306 tahun sudah menjenjangi umur 6 tahun saudaraku, termasuk disyukuri. Termasuk disyukuri tetapi lambat. Karena ini sudah 6 tahun ya, 6 tahun baru berkisar burung 300-an. Ya, 300-an itu lambat, tetapi disyukuri karena sudah ada yang tinggal. Sisa saudara di situ perhatikan bagian-bagian di dalam tata ruangnya. Ya. Mungkin saudaraku ini bertanya, yang dimaksud tata ruangnya guru gimana? Bagaimana yang dimaksud tata ruang yang bagusnya? Itu kalau saya membahas tata ruang saudaraku, bagian di dalam ruangannya walet ini, ya, di dalam gedungnya, RBW-nya, ya, yang mana yang saya maksud itu tata ruang. Perhatikan nomor 1 adalah kelembapan. Nah, ini selalu saya angkat ini, selalu saya bahas kelembapan kalau saya bahas bagian di dalam gedung, karena itu paling utama untuk walet. Kenapa walet bersarang air liur? Karena air. Nah, berarti kalau panas ya, namun keluar air liurnya itu akan kering. Kalau panas ya, berarti walet sukanya itu lembab. Ya, lembab itu berarti media air. Beda kalau di daerah pegunungan atau bahasanya di atas gunung lah, daerah-daerah banyak kabut. Nah, itu tidak jadi masalah, tidak ada media air dalam karena itu hawa dingin. Nah, itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, terus itu usahakan bagian suhunya ya. Nah, suhunya diatur juga, suhu udaranya. Nah, coba diperhatikan ventilasinya. Seumpamanya masih agaknya belum sejuk, usahakan ditambah ventilasi, ditambahkan ventilasi. Nah, kalau terlalu agak
terlalu sejuk sekali lagi, terlalu banyak udara masuk di dalam gedung, ya kurangi ventilasinya. Maksud saya kurangi ventilasi, tutup separuh ventilasi. Ya tidak sulit saudaraku kalau bagian ventilasi, karena di situ hanya jalan anginnya masuk. Hanya perhatikan juga bagian pencahayaan, jangan sampai kalau pencahayaannya itu keras masuk, nanti terpengaruh juga ke walet. Karena kalau terang saudaraku itu walet biasa canggung tinggal. Namun ada tinggal tetapi lamba banyak, itu biasa terjadi. Jadi diusahakan saudaraku itu diperhatikan bagian tingkat pencahayaannya, bendung itu pentulan. Nah, yang terang masuk, yang keras masuk di dalam gedung. Terus itu saudaraku perlu perhatikan ya supaya ruangannya gelap. Yang mana lagi itu yang semacam kayak itu yang mengganggu ini fasilitasnya, mengganggu bagian di dalamnya semacam anak walet. Ya, kalau saudara tinggal kalau burung sudah 300 saudaraku ya luar biasa hanya anak ini ndak tahu apakah dia kembali kalau sudah terbang atau dia tidak kembali. Nah itu makanya 6 tahun baru sekitar 300-an, itu lambat. Ya lambat. Kalau kita prediksi seumpamanya itu 300-an burung berarti hanya 150 sarang. Kalau bersarang semua, ya ini bahasa optimalnya. Tetapi kan tidak selamanya bahwa 300 itu semua bersarang semua itu langsung enggak. Tetapi kalau umur sudah 3 tahun, sudah 6 tahun itu rata-rata sudah bersarang semua itu yang 300-an. Ya 300-an lambat. Nah, tetapi disyukuri, selalu saya katakan saudaraku, disyukuri. Sisa di situ saudara itu pertahankan bagian di dalam, bagian tata ruang. Begitupun juga sekat-sekat. Ya sekat itu maksudnya saudara piling di situ. Ya yang mana saudara bisa piling, yang mana saudara jangan dipiling. Tempatkan pada tempatnya yang saudara penting yang untuk walet ini supaya tidak terhambat di dalam. Terutama kalau umpamanya ada anak yang sudah mulai terbang, itu kan bermanuver di dalam, kalau sempit agak sulit. Ya, sulit anak ini sudah bermanuver. Kalau belajar terbang, kalau banyak kamar-kamar. Makanya selalu saya katakan, usahakan jangan terlalu banyak kamar-kamar. Jangan terlalu banyak peta-peta di dalam. Ya, banyak yang berpikir, oh kalau banyak peta-peta, banyak kamar-kamar ya. Ya, misalnya kayak rumah kos-kos itu, cepat bikin sarang. Jangan berpikir dulu begitu saudaraku. Usahakan populasi dulu. Ya, populasi diutamakan. Karena jangan sampai saudara kamar-kamar itu justru kebalikannya. Kendala untuk walet akhirnya banyak mati. Karena walet itu kalau banyak kamar-kamar, apalagi gedung sempit semacam ini 4x8 kan ya, boleh dikata standar lah ya, panjangnya 8 meter. Ya, berarti 1/2 dari lebar. Karena lebarnya 4 meter, panjang 8 meter. Ya itu. Jadi hanya di sini lantainya, walau alam saudaraku yang tidak ada tertulis berapa lantai. Ya, tidak tahu apakah 2 lantai atau 3 lantai atau 4 lantai. Yang jelasnya ya agak lumayan. Jadi lanjut dari itu saudaraku, sisa saudara perhatikan bagian di dalam, begitupun juga keamanannya. Ya, itu aman bagian di dalam yang biasa menghambat populasinya walet dan mengganggu itu walet liar yang masuk mendeteksi. Ya, yang masuk mendeteksi. Nah, supaya di dalam ruangan ini aman. Ya, kalau aman saudaraku, insya Allah burungnya bisa bertahan dan akan nambah. Dan tahan-tahanlah saudaraku ya, jangan selalu diganggu dulu waletnya, tidak apa-apa. Saudara masuk sekali-kali, ya. Yang selalu saya jelaskan, tetapi dia waktu masuknya saudaraku jangan terlalu pagi sekali, jangan juga terlalu tengah hari sekali sama jam 12 atau sekalian sore sekali. Ya, kan biasa burung itu kalau terlalu pagi masih banyak di dalam. Kalau siang juga biasa banyak burung yang masuk di dalam itu mendeteksi burung liar. Ya, yang belum tinggal di situ. Ya, kalau sudah mau malam biasa juga burung itu saudaraku di situ biasa agak kaget kalau umpamanya mulai mau maghrib saudara masuk. Ya itu. Ya saudara masuk itu jam-jam 8 lewat atau jam 9, gak apa-apa. Nah itu, kalau umpamanya saudara ingin beraktivitas ya, gak apa-apa saudara masuk di situ, saudara periksa. Ya, itu saudara perlu perhatikan ya. Nah, kalau burungnya yang 300 saudaraku ya disyukuri, tetapi lambat. Ya, bukan bahwa
itu sebenarnya tidak akan bahasa keberhasilan saudaraku itu kan sudah ada dasar luar biasa. Karena wallet saudaraku itu sulit ditarik. Sedangkan semua dioptimalkan belum tentu seluruh wallet ini akan cepat beradaptasi, cepat berkembang biak. Ya, jadi saudara itu perlu tahu ya, perlu paham. Nah itu. Tidak usah terlalu banyak diakal-akali saudaraku, apalagi gedungnya saudaraku ini atas nama channel Danu. Diusahakan supaya perhatikan apa yang selalu saya paparkan di video-video yang kemarin-kemarin yang di lapangan ya. Begitupun juga yang pertanyaan saudara-saudara kita yang sering saya angkat, yang sering saya bahas ya, yang mana yang sering saya bahas, apa yang dia tanyakan itu biasa saya angkat sesuai pertanyaan yang ditanyakan. Kan tidak mungkin saudaraku saya mengangkat pertanyaan bukan pertanyaan itu, mesti sesuai apa yang ditanyakan. Maksudnya apa yang keluhannya apakah di bagian gedungnya, di dalam gedung, atau bagian luar gedung, atau bagian suara dan lain sebagainya. Begitupun juga tentang saran, tingkat-tingkatannya, kualitasnya, komposisinya, itu warna sarang, model dan bentuk, harga pun juga begitu. Itu makanya selalu saya katakan saudaraku, saya mengangkat itu pertanyaan saudara sesuai apa yang ditanyakan. Dan itu yang selalu saya rasakan, yang saya alami selama saya terjun di dunia perwaletan selama puluhan tahun, alhamdulillah ya. Jadi sisa saudaraku itu usahakan saudaraku ya, kalau umpamanya ada sarangnya, namun saudara umpamanya ada saran, tidak apa-apa saudara buka, maksudnya dipanen, karena sudah ubur-uburnya saudaraku ini sudah lama, tidak apa-apa panen. Tetapi kalau saudara mau panen saran, lihat yang sudah terbang anak. Ya, jangan ambil sarang kalau belum ditempati bertelur. Ya, itu menghambat juga populasi. Ya, menghambat populasi. Bisa jadi itu tadi saudara mungkin terbang anak ini, padahal itu bukan terbang. Karena masih bersih tempatnya di situ, berarti belum ditempati bertelur. Belum meletakkan telur, padahal sarang ini sudah jadi utuh. Ya, sudah bisa dipanen sama yang sarang yang sudah terbang anak itu, sama-sama besar. Tetapi yang membedakan itu satu yang terbang anak, satu yang belum diletakkan telurnya. Ya, jadi kalau saudara semua panen itu yang penting besar, itu menghambat populasinya burung. Ya, itu hanya saya mengingatkan saudaraku ya, menyampaikan. Kalau saudara ingin panen itu kan haknya saudaraku ya, hanya saya menyampaikan. Ya, itu. Terus saudaraku itu kalau umpamanya baru 2 jari, jangan dulu dibuka ya. Jangankan itu tadi yang 3 jari atau lebih 3 jari tetapi belum meletakkan telur, jangan dulu. Bahasanya kalau umpamanya dipanen itu berarti bahasa paksa. Jadi burung nanti itu stres karena dia belum meletakkan telurnya, langsung saudara buka sarangnya. Karena banyak petani walet yang kayak itu. Karena kalau sarang saudaraku itu biar 1 jari ya, biar 1 jari kayak gini tebalnya. Jangankan 1 jari saudaraku, semua ada harganya. Hanya harga bertingkat, bervariasi harga. Ya, itu. Jadi bagus kalau umpamanya sarangnya sudah tebal, ya, sudah menjangkau sekitar 3 jari atau lebih 3 jari, baru anak sarang ini di dalam gedung saudaraku yang punya sarang ini ini sudah terbang anak, aman. Nah, itu jadi masalah itu. Itu panen populasi namanya. Tidak mengganggu itu karena sudah terbang anak. Nah itu. Jadi saudara perlu paham, karena ini yang paling banyak yang petani walet di lapangan yang banyak mengeluh. Ya, itu letak keluhan saudaraku bervariasi. Ada yang berkomentar, kenapa bang anaknya tidak nambah-nambah? Maksudnya burungnya tidak nambah, padahal selalu lahir di situ, selalu jadi anak. Kenapa tidak pernah nambah bang? Ada juga keluhan, kenapa bang? Saya punya gedung itu semua kotoran kebanyakan yang kering. Berarti burung itu ada 2, apakah berpindah tempat di dalam atau dia sekalian pergi tidak pulang? Ini semua kendala ini. Ada juga keluhan. Begini bang, saya punya walet itu di dalam gedung saya itu banyak saya dapat itu tinggal kepalanya itu burung.
tinggal kepalanya. Nah, itu ada semua ada kendala itu. Nah, yang mana lagi ada juga, Bang, kenapa semua rata-rata saya punya sarangnya sudah ada tetapi telurnya itu tidak bertahan, jatuh ke bawah. Nah ini, nah itulah yang saya katakan saudaraku ya, banyak kendala itu di dalam gedung. Ya, bukan populasi saja, bukan sarang saja, tetapi banyak juga yang menghambat. Nah, jadi saudara itu perlu perhatikan bagian-bagian di dalam ruangan. Ya, jadi banyak yang perlu kita perhatikan saudaraku. Bukan bahwa sudah aktif ya ditinggalkan gitu saja, tidak. Nah, tidak apa-apa, sekali-kali saudara itu perlu periksa. Nah, karena itu selalu saya berikan info saudaraku, walet itu dihadapi tidak semudah itu. Ya, kalau bahasa di luar itu enak, tidak enak walet. Bahasa enak saudaraku itu, yang jelasnya walet dihadapi berat. Ya, karena kenapa saya berat? Memang saudaraku ya, walet itu yang memberatkan di situ itu faktor menunggu itu, faktor bosan. Itu di situ beratnya kita hadapi. Apalagi kalau kita melihat gedung-gedung yang tetangga-tetangga atau di mana kita lewat umpamanya di jalan-jalan raya atau di mana lihat walet petani walet yang lainnya itu saudara kita sudah padat waletnya, sudah panen berkilo-kilo. Itu biasa kita itu terprovokasi. Kenapa bisa begini? Di sana sudah panen sekian, kita ini belum apa-apa. Memang berat saudaraku ya. Itu tergantung juga dari rezeki ya. Tetapi kan bukan bahwa kita hanya mengharapkan begitu aja. Tetap kita berusaha. Yang penting kita berjuang saudaraku ya. Yang penting perjuangan kita itu harus kita pacu ya. Kita pacu, kita konsisten ya, dan bersabar. Bukan bahwa kita bersabar itu tidak ada ujung bahasa kesabaran ya, bukan juga gitu saudaraku ya. Kalau kita itu disuruh bersabar terus enggak juga. Nah, hanya bahasa singkatnya ya sabarlah dan berusaha, bersabar dan diperhatikan. Nah gitu. Itulah saya katakan doa dan usaha. Harus kita berjuang, berdoa ya, berusaha, bersabar. Ya itu. Intinya itu kalau kita menghadapi wadah saudaraku ya, memang kita itu jenuh. Jenuh. Diuji kesabaran. Itu. Makanya juga saya tidak heran saudaraku kalau saudara kemarin dapat info kayak gini, besok berubah lagi. 1 minggu kemudian sudah meyakini bahwa ini bagus, akhirnya melakukan lagi langkah itu, tetapi 1 bulan kemudian bosan lagi. Karena memang walet gitu saudaraku ya, berat. Seperti walet itu yang mantul-mantul. Kita mengatakan walet itu keluar masuk sudah tinggal, padahal tidak. Dia mantul-mantul, hanya dia main. Nah itu, begitu juga walet yang bermanuver di dalam, kalau umpamanya sore atau pagi jam-jam 9. Banyak walet itu keliling di situ. Di area bangunan itu atau di bagian-bagian poin, keliling keluar masuk. Nah, itu kita yang merasa gembira lihat ya, semangat. Tetapi pada waktunya kita masuk cek, periksa di dalam, tidak sesuai yang penglihatan kita dengan di dalam gedung. Kenapa saya katakan tidak sesuai? Banyak burung yang kita lihat, tetapi kotoran itu hanya dihitung dengan jari. Nah, itu. Nah, jadi itulah saya katakan sudah berat. Berat itu walet dihadapi. Tergantung dari saudaraku itu hadapi di dalam RBW-nya. Ya, perhatikan bagian di dalam tata ruangnya, itu penting. Jangan dianggap remeh saudaraku ya, jangan dianggap remeh, jangan digampang-gampangkan. Tidak susah itu. Kan banyak gitu saudaraku ya, dianggap remeh itu. Tetapi ujung-ujungnya nanti dia mengeluh juga. Nah, itu. Nah, itulah saya katakan saudaraku, nanti saudara jalani itu di dunia perwaletan, saudara tahu. Mungkin saudara katakan, sudah banyak burungnya. Sudah ada burungnya sekitar 500-an, tetapi sarannya baru sekian, itu berat itu. Belum ada burungnya, ada lagi burungnya baru sedikit, masih ada keluhan. Sekarang banyak burungnya lagi, belum sekitar 500-an, karena sudah bertahun-tahun, tetapi saran dia cetak hanya belum cukup sampai 1 kiloan. Padahal aku dipikirin saudaraku ya, 500 burung itu berarti kalau bersarang semua itu berarti 250 sarang, berarti lebih 1 kilo, sekitar 1,5 kilo.
Tetapi kenyataannya jangankan 1,5 kilo, ya 0,5 kilo pun belum ada. Nah itu, jadi kita itu tertipu daya di pemikiran kita bahwa wah sudah banyak waleknya, pasti banyak sarangnya. Nah itu berat walet saudara kita hadapi. Ya, bahwa walet itu saudaraku memang butuh pemahaman. Ya, perlu mengkaji itu walet, bahwa walet ini memang sulit dihadapi. Ya, ada yang biasa panen cepat, ada juga panen lambat. Panen cepat saudaraku populasi menghambat, paling lambat sekali juga saudaraku itu sarang juga berubah warna. Jadi memang banyak keluh kesahnya di walet saudaraku ya, banyak apa ya, bahasanya banyak keluhannya, banyak kenapa gini ya, itu selalu saya katakan saudaraku ya, perlu saudara itu pahami. Nah itu, itulah saya katakan tadi, jangan sampai di pemikiran kita bahwa itu di dalam itu sudah banyak burungnya, atau sudah banyak sarangnya. Jadi intinya itu kita bersabar, berusaha, bekerja, berdoa, insyaallah ya. Ya kalau memang ada yang bisa dipanen saudaraku, pamannya apakah puluhan atau gimana, 30, 40 atau 100, nggak apa-apa, saudara mau langsung jual atau saudara kumpul dulu. Nah itu pesan saya. Tetapi kalau umpamanya saudara habis panen, usahakan itu sarang dikipas baik-baik dulu pas saudaraku ya, abang-abangku ya, dikipas baik-baik dulu baru kita simpang, amankan. Karena ada beberapa lagi ya, tidak dipanen juga banyak hambatan di dalam, banyak predator. Kalau tidak bagus kita semprot bagian dalam, rawat. Sudah dipanen lagi, disimpan lagi, banyak lagi. Ya sudah dipanen, kalau tidak bagus kipasnya, biasa itu berubah warna lagi, murah lagi kenanya. Apalagi sarang sekarang ya harga jatuh. Belum ada info bahwa harga sekarang ini sarang naik, belum. Masih menunggu. Karena ada beberapa saudara kita, tolong guru dipantau harga. Ya, insyaallah. Insyaallah saya pantau saudara, kalau ada info masuk insyaallah saya akan berikan informasi mengenai adanya harga. Ya, itu. Jadi yang mana lagi saudaraku, itu tadi pertanyaan saudara kita. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya belum saya angkat. Begitupun juga saran berapa bagus dipanen belum sempat saya angkat. Ada juga sekian mengenai adanya bagian-bagian ukuran belum, masih ada beberapa saudaraku pertanyaan belum sempat saya angkat. Jadi semoga apa yang saya berikan ini saudaraku, nama channel @danu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya saudaraku di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan itu gedungnya sudah lumayan disyukuri. Masih perlu saudaraku perhatikan bagian kelembapannya di dalam, karena ini masih lambat. Ya, karena sudah lama, 6 tahun. 6 tahun saudaraku, luar biasa. Ya. Perjuangan itu di SD, mulai kelas 1 sampai kelas 6. 6 tahun. Ya, itu. Jadi jangan heran saudaraku ya, ada biasa juga itu tahun-tahun baru belum apa-apa. Ada juga itu saudaraku baru menjelang 3 tahun, 4 tahun ya sudah kiloan diambil. Nah, tetapi jarang terjadi kayak gitu saudaraku ya. Hanya biasanya itu di luar sana itu banyak bahasa. Oh saya panen sekian banyak, sekian 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Padahal pada umumnya saudaraku tidak sesuai apa bahasa itu dengan kenyataan di gedungnya. Nah, saya paham sekali itu mengenai adanya di dalam gedung walet saudaraku. Tentara itu kalau baru 1 tahun 2 tahun dia sudah katakan per kilo-kilo, tidak apa-apa kita dengar ya. Tetapi jangan terprovokasi dari pengaruh-pengaruh bahasa kayak itu saudara. Yang penting saudara konsisten aja di gedungnya ya, bersabar, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki saudaraku ya, tanpa terkecuali. Terutama saudara pertanyaan saudara kita ini atas nama Danu, atas nama channel @danu, mudah-mudahan waletnya nambah saudaraku ya. Yang tadi yang ukuran gedungnya itu 4x8, 4 meter lebarnya, panjangnya 8 meter, selama 6 tahun walet di dalam kurang lebih 300-an. Jadi mudah-mudahan saudaraku ya lebih cepat nambahnya, perkembang biaknya ke depan ya. Intinya itu. Jadi jangan sampai saudaraku ya gedungnya waletnya tambah kurang lagi, mudah-mudahan tambah banyak lah. Ya, intinya itu mudah-mudahan saudaraku ya. Ya, sekali lagi saudaraku, kalau ada kata-kata saya terselip salah, mohon dimaafkan.
karena adanya manusia biasa. Yang baiknya saudaraku silakan cerna, resapi. Yang tidak berkenan itu mengenai adanya dunia wali, bahasa yang tidak berkenan jangan diambil saudaraku ya. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya bahas ini kelihatan dan kenyataan di lapangan. Itu yang pada umumnya saudaraku, semua petani walet menghadapi yang kayak gitu, apa yang saya utarakan tadi. Ya intinya itu. Yang jelasnya bersabar, berusaha, berdoa, bertawakal. Ya, selalu ada ujian. Dan kita manusia biasa saudaraku tidak lepas dari situ. Dan belajar bersyukur saudaraku ya, sedikit banyaknya yang penting kita bersyukur. Satu ujian juga ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa saudaraku. Mudah-mudahan selalu sukses semua tanpa terkecuali. Mulai Sabang sampai Merauke, mulai dari Indonesia sampai mancanegara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah mawaddah dan warahmah insyaallah di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.